Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Pun sekarang PPKM masih diperpanjang, tapi kita harus bersyukur bahwasannya hampir semua daerah sudah mengalami penurunan level. Nah, artinya kegiatan di tengah masyarakat juga sudah kembali normal seperti sebelumnya. Salah satunya adalah adik-adik siswa-siswi sudah bisa mulai kembali belajar di sekolah secara langsung atau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi setelah hampir 2 tahun lamanya, adik-adik atau siswa-siswi ini belajar secara daring di rumahnya masing-masing. Kini pemerintah kembali mengambil kebijakan di mana sudah memperbolehkan pembelajaran tatap muka digelar di sejumlah daerah, khusus bagi daerah-daerah yang sudah mengalami penurunan level PPKM di level 3, 2, dan 1. Baik di Jawa Timur, hampir seluruh daerah sudah berada di bawah level 3. Bahkan Blitar sudah menjadi daerah new normal. Nah, itu artinya adik-adik sudah bisa kembali beraktivitas di sekolah. Namun sepertinya kembalinya adik-adik ke sekolah ini antara dilema dan optimisme, di mana kita harus yakin bahwasannya mereka akan kembali lebih baik lagi jika belajar di sekolah. Namun yang namanya COVID ini juga masih menjadi ancaman. Lantas bagaimana pihak sekolah maupun Satgas bisa mengantisipasi munculnya klaster baru di tiap sekolah? Kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Pertama ada Bapak Dr. Dominikus Husada dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur. Selamat pagi, Dr. Dominik. Sehat, Dok? Sehat. Alhamdulillah. Menemani kami berdua ada juga Bapak Ermin Dun dari Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Surabaya. Selamat pagi, Pak Ermi. Selamat pagi, Mas Kabar sehat, Oki. Pak Ermi? Sehat, semangat. Semangat, baik. Saya mungkin ke Pak Ermi terlebih dahulu. Pak Ermi, bagaimana tanggapan Anda menyambut keputusan pemerintah akhirnya sudah kembali memperbolehkan kegiatan belajar tatap muka secara langsung di sekolah? Oke, Mas Oki, untuk kami UNICEF ini kabar gembira sebenarnya buat anak-anak dan orang tua, apalagi buat kami pendidikan itu salah satu hak anak yang harus kita penuhi dalam kondisi apapun. Betul. Kita tahu bahwa dalam masa pandemi anak-anak belajar dari rumah, banyak sekali hak-hak pendidikannya yang mungkin terpenuhi tapi tidak maksimal. Karena ini dengan adanya keputusan pemerintah ini merupakan kabar gembira buat kita semua, buat orang tua, buat anak-anak itu juga pasti. Tapi tetap diingat bahwa harus tetap sehat dan aman. Harus tetap sehat dan aman, itu kata kuncinya. Dr. Dominik, meskipun kita tahu bahwa setiap sekolah yang sudah menggelar pembelajaran tatap muka, mereka wajib protokol kesehatan ketat. Mulai dari cek suhu tubuh, bahkan bangkunya dibatasi, ada akrilik juga. Apakah upaya-upaya itu sudah cukup untuk paling tidak mengantisipasi munculnya klaster baru, Dok? Itu upaya yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada satu batas yang absolut, karena itu bergantung pada banyak faktor. Tapi minimal itu yang bisa kita lakukan. Yeah. Apa yang kita sebutkan sebagai menggunakan masker, menjaga jarak, dan semua panduan itu ada di buku panduannya Kementerian Pendidikan. Ya, dan saya telah membacanya, menurut saya itu sudah cukup lengkap. Kalau itu bisa dilakukan, saya sangat bahagia. Oke. Masalah utama kita di Indonesia ini adalah konsistensi menjalankannya. Yeah. Jadi peraturannya ada, bagus. Apakah kita bisa melakukannya setiap saat? Nah itu tak ada cara untuk memperbaiki, ya tinggal menghimbau. Gitu. Oke. Aturannya sudah bagus, tapi penerapan secara konsisten di lapangan itu yang tidak bisa dijamin, Dok ya? Itu kuncinya. Oke. Nah, Pak Ermi, terkait dengan bagaimana sekarang adik-adik sudah kembali belajar di sekolah, tapi apakah kalau kita lihat COVID ini memang merubah segalanya? Otomatis yang waktu awal-awal dulu siswa-siswi ini belajar secara daring. Apakah secara daring ini tidak cukup baik untuk anak-anak untuk mendapatkan pendidikan? Karena kita sifatnya untuk mengantisipasi munculnya lonjakan kasus COVID lagi. Pasti ada plus minusnya. Jadi dalam konteks mengisi gap kekosongan mereka tidak bisa ke sekolah, alternatif yang kita tempuh selama ini memang daring untuk mencegah adanya klaster-klaster baru atau infeksi terhadap anak. Tapi kita harus akui bahwa itu tidak maksimal karena orang tua bukanlah guru. Walaupun ada orang tua yang bisa mengajari anaknya, tapi tidak sebaik kalau dia dapat kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan guru, ada interaksi dengan teman di sekolah, dan sekolah bukan hanya tentang ilmu, tentang juga bagaimana kesempatan dia bermain, bersosialisasi, dan mengenal lingkungannya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin tidak akan didapat kalau hanya dengan cara daring. Oke, jadi mau tidak mau untuk anak-anak ini bisa mendapatkan eksplorasi yang lebih maksimal lagi,
sekolah secara tatap muka itu penting bagi anak-anak. Sangat penting. Itu kenapa UNICEF sangat mendorong pemerintah dan mendukung pemerintah dan ikut senang dengan adanya kebijakan dimulainya sekolah tatap muka, walaupun tetap tadi seperti Pak Dr. Domi bilang masih dalam kondisi terbatas dan harus dilihat konsistensinya penerapan syarat-syarat yang sudah dibuat dalam peraturan-peraturan menteri yang ada. Oke, berbicara masalah konsistensi yang tadi dikatakan oleh Dr. Dominik, bahwasannya memang aturannya sudah bagus. Tapi sayangnya jika kita lihat pemirsa, baik di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat dan Jawa Tengah, telah muncul klaster penyebaran COVID-19 di wilayah sekolah. Lantas bagaimana kita bisa mengantisipasinya untuk tidak muncul di wilayah Jawa Timur? Kami akan segera kembali, usai jeda berikut. Aku senang kembali ke sekolah, tapi aku harus jaga diri. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, patuh pada guru, dan juga jaga jarak di dalam dan di luar kelas. Kita harus lindungi diri dan orang lain. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya langsung kembali ke Dr. Dominikus. Dokter, kalau kita lihat di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sudah disampaikan oleh Kemendikbud bahwa muncul klaster penyebaran di tingkat sekolah pasca dimulainya pembelajaran tatap muka. Lantas bagaimana kita bisa mengantisipasi, Dok, agar hal serupa tidak terjadi di Jawa Timur? Sebetulnya ya, penularan adalah keniscayaan. Nggak mungkin dinolkan. Yeah. Sejarah mengajarkan negara yang paling strict saja, Cina, Selandia Baru, tetap akan ada klaster. Jadi menurut saya kita tidak akan pernah bisa mengenolkan sebetulnya. Okay. Apalagi kalau kita ngetesnya itu sering, tiap minggu seperti negara maju mereka tiap minggu. Bahkan kit pemeriksaan dikasihkan orang tuanya supaya seminggu 3 kali anaknya periksa sendiri oleh orang tuanya itu. Yeah. Itu pasti akan ada. Cuma harganya yang harus dibandingkan yaitu tadi mau sekolah atau tidak sekolah gitu. Kalau sekolah penularan akan sulit dihindari. Nah, beberapa pandangan dari katakan Ikatan Dokter Anak karena memang fokusnya kesejahteraan anak, ya sebaiknya tidak ada penularan. Ya, tapi kita tahu bahwa di alam nyata itu akan relatif sulit untuk dicapai.
kita harus berusaha maksimal. Semua protokol kesehatan harus selalu dijalankan. Tapi seperti biasa kunci utama ada di orang tuanya. Bukan orang tuanya, orang dewasa. Jadi guru, terus semua orang dewasa di sekolah, termasuk para orang tua. Sebetulnya mereka kunci yang lebih penting untuk diperhatikan daripada anak-anak itu sendiri. Karena di antara anak-anak itu ada beberapa hal yang memang ya itu sudah sifat alamiahnya ya. Mungkin kita tidak akan bisa mengubah anak-anak SD misalnya. Tapi anak-anak yang lebih besar seperti SMA itu tentu bisa kita perlakukan sebagaimana orang dewasa. Nah, konsistensi kita untuk menerapkan ini semua adalah kunci untuk menghindari penularan ini. Oke, penularan adalah keniscayaan. Jadi mau tidak mau pasti akan muncul penularan di manapun itu termasuk di sekolah. Lalu Pak Ermi, kalau kita lihat bagaimana sekolah sekarang sudah menyiapkan berbagai macam sarana fasilitas untuk mendukung agar siswa-siswi bisa belajar dengan nyaman dan aman dari COVID-19, apakah ini sudah cukup atau masih perlu dikembangkan lagi Pak Ermi? Jadi untuk instrumen, alat ukur, fasilitas semuanya memang sudah disiapkan. Tapi kembali lagi bahwa kita pastikan bahwa semua itu diterapkan dengan baik. Kemudian yang kedua, persiapan sebelum menuju ke sana. Contohnya bagaimana kita menjamin guru dapat vaksin yang lengkap. Atau anak-anak juga sekarang udah ada dari rekomendasi juga dari IDAI untuk anak 12 sampai 17 tahun juga divaksinasi, sehingga mereka bisa juga dipenuhi sesuai dengan rekomendasi itu. Kemudian yang lain bahwa kalau untuk supaya mereka tetap istilahnya aman, juga kerjasama dengan semua pihak, karena titik-titik penularan, tadi dibilang penularan itu keniscayaan. Sehingga mulai dari titik dari rumah, mempersiapkan mereka berangkat dari rumah, orang dewasa tadi saya senang kata Pak Dokter, bukan orang tua tapi orang dewasa. Itu bagaimana mereka disiapkan sehingga anaknya bisa ke sekolah dengan aman. Kemudian dari rumah sampai ke sekolah, bagaimana mereka diterima, bagaimana mereka menjalankan proses di dalam sekolahnya, berinteraksi, itu ada yang mengawasi. Kemudian nanti setelah sekolah, mulai dari dia keluar di pintu sebelum sampai ke rumah lagi. Bahkan teman-teman kami di lapangan juga memantau, ada beberapa kabupaten itu ada inovasi dari guru-guru bahwa anaknya nanti kalau pulang bahkan harus buat foto selfie atau dikirim bahwa dia udah sampai rumah, supaya dia jangan kemana-mana. Jadi sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang dibuat. Atau baru-baru juga dari Surabaya contoh baik, Pak Wali Kota melantik ada namanya Satgas Covid dari anak-anak. Jadi anak-anak sendiri memantau teman-temannya. Jadi banyak hal yang bisa kita dibuat. Karena tadi dibilang ini antara sekolah apa tidak sekolah, pasti kita akan butuh, kita memilih yang sekolah tapi aman dan sehat tadi. Oke, tetap sekolah tapi aman juga. Dr. Dominik, kalau kita lihat secara psikologis, anak-anak usia di bawah 12 tahun yang mereka belum divaksin, secara psikologi apakah mereka sudah bisa menanamkan pada benak mereka bahwa oke, saat ini sedang pandemi, masker itu menjadi hal yang wajib. Apa bisa itu, Dok? Bisa dalam keterbatasan. Tidak bisa diharapkan supaya orang dewasa. Tapi sebagian anak yang memang butuh disiplin itu bisa disiplin. Anak-anak yang kalau makan sesuatu terus sesak, dibina tiap hari oleh orang tuanya, sehingga dia nggak makan, walaupun itu sukaannya dia, itu bisa. Jadi disiplin bisa ditanamkan dan sebagian anak itu akan ikut. Ya, tapi mengharap semua bisa sama seperti dewasa, itu juga nggak masuk akal. Jadi ada batasnya. Makanya upaya perlindungan harus bermacam-macam, tidak bisa hanya satu cara. Protokol kesehatan 3M, 5M, 7M, 12M, terus setelah kita urut ya, ditambah vaksin, terus ditambah apa lagi. Ya, itu yang akan membantu kita. Tidak cukup hanya satu, semua orang sudah tahu. Setelah data semakin banyak kita dapat, vaksin saja tidak akan mencegah penularan. Vaksin bisa mencegah supaya nggak mati dalam batas tertentu. Tapi mencegah penularan mungkin belum. Jadi akan tetap tertular, cuma nggak mati. Jadi kira-kira seperti itu. Kasusnya menjadi lebih ringan. Ditambahi dengan ini. Kalau virusnya mutasi lagi, menjadi lebih menular lagi, Anda butuh vaksin yang lebih baik. Oke, artinya apakah dengan membatasi jumlah siswa yang datang ke sekolah, selain menjaga jarak, apakah itu sudah sangat cukup, dokter? Cukup mungkin enggak. Kalau dalam konteks ruangan, selain jumlah orang, ventilasi durasi. Jadi jumlah orang penting, adanya ventilasi. Terus berapa lama di ruangan itu? Makanya kalau ketika ada guru yang
melakukan pelajaran di lapangan, ya, di bawah pohon atau apa, itu resiko penularan hampir nol itu. Oh, oke. Alam terbuka Jadi ya, Dok. justru sekarang bisa dikatakan muncul rekomendasi agar sebaiknya pembelajaran dilakukan Itu di ada alam guru yang terbuka. melakukan, ada Oh, satu oke. dua ya, tidak banyak ya. Di terbuka Anda resikonya sangat menurun. Mm-mm. Dan dia matahari dalam terik yang tidak terlalu terik lah ya. Itu mati dalam 7 menit virus ini. Oke, tidak terlalu terik, mati dalam waktu 7 menit. 7 menit. Oke, baik-baik. Nah, saya kembali ke Pak Ermi. Ini kalau kita berbicara masalah pendidikan, Pak Ermi, ini dilema antara ancaman kesehatan dan juga kualitas pendidikan. Artinya ada orang tua yang sadar bahwa lebih baik sekolah secara langsung karena saya tidak bisa mengajarkan sebaik guru. Nah, tapi ada juga orang tua yang khawatir melepas anaknya ke sekolah. Nah, ini bagaimana menyikapi orang-orang tua yang masih susah melepaskan anaknya? Memang ini dilema ya, dan bagaimanapun orang tua selalu berpikir yang terbaik buat anaknya. Dan untuk masalah terbaik ini juga sangat subjektif. Ada yang bilang dia terbaik di sekolah, ada yang bilang dia terbaik di rumah. Karena ini bagaimana mereka melihat anak sebagai sesuatu yang harus disiapkan. Nah, untuk orang tua yang mungkin masih ragu-ragu, juga bukan menurut saya bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan, tapi yang kita butuhkan adalah meyakinkan dan memberikan contoh. Dan juga kebijakan tentang sekolah ini kan bukan berarti kebijakan yang sudah sekolah kemudian sekolah terus. Pasti ada tarik ulurnya juga. Kalau ada kendala, ada sesuatu yang terjadi di tengah jalan, pasti kebijakan ini juga akan mungkin ditinjau kembali. Tapi yang paling penting adalah meyakinkan orang tua, memberikan contoh-contoh dan juga upaya-upaya yang memang mendukung supaya anak ini bisa ke sekolah dengan sehat dan aman tadi. Karena kita bayangkan bahwa kalau anak tidak sekolah sebenarnya risikonya lebih banyak. Learning loss kita tahu, kemudian kompetensi yang harusnya dia dapat tidak optimal. Belum lagi kalau anak terlalu lama di rumah, kadang-kadang juga mau kembali ke sekolah itu juga effort lebih. Iya, betul, Gitu. betul. Jadi banyak hal. Kemudian yang tadi yang paling penting itu adalah bagaimana perkembangan psikososialnya, gitu. Interaksi dengan teman, interaksi dengan orang lain, gitu. Sehingga hal-hal seperti itu juga harus dipikirkan. Terlalu di rumah juga mungkin membuat dia jadi terancam juga kalau dia keluar. Dia merasa insecure kalau ketemu orang banyak. Jadi banyak hal juga yang harus dipikirkan. Oke, jadi kita perlu menyambut dengan baik keputusan pemerintah untuk kembali membuka kebijakan di mana siswa-siswi bisa belajar secara langsung di sekolah, namun kita juga perlu mendukungnya dengan saling mengingatkan satu sama lain, terutama adik-adik kita, jika mereka sedang tidak menerapkan protokol kesehatan, ingatkan supaya mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Aku senang kembali ke sekolah, tapi aku harus jaga diri. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, patuh pada guru, dan juga jaga jarak di dalam dan di luar kelas. Kita harus lindungi diri dan orang lain. Tadi kita ngelihat beberapa statistik kekerasan terhadap anak meningkat itu dari orang tua karena itu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak, membahas terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi agar tidak muncul klaster penyebaran COVID-19 di wilayah sekolah yang saat ini sudah memasuki masa pembelajaran tatap muka secara langsung. Pak Ermi, dari evaluasi Anda dan kawan-kawan UNICEF lain, apa yang masih perlu diperbaiki atau bahkan ditingkatkan dari sistem PTM sekarang yang sudah dilaksanakan? Oh, ini pertanyaan berat. Jadi sebenarnya banyak hal sudah dibuat oleh pemerintah. Tapi kunci yang mungkin saya menggarisbawahi apa kata Pak Dr. Domi tadi, konsistensi. Kemudian yang kedua adalah dalam memantau itu tidak mesti hanya pihak sekolah. Karena yang terlibat bukan hanya guru atau pelaku pendidikan yang ada di sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, bahkan anak-anak bisa dilibatkan. Nah, UNICEF kita mengembangkan semacam ada platform juga untuk membantu anak-anak, orang tua atau masyarakat sekolah membantu di sekolah, sehingga mereka bisa dengan menggunakan WhatsApp mengirimkan data-data tentang sekolah, keamanan sekolah, fasilitas, bagaimana perilaku di sekolah, pemantauan 3M dengan platform-platform seperti itu. Nah, itu bisa menjadi satu basis data juga untuk memantau bagaimana sekolah itu aman dan nyaman untuk PTM ini. Tapi itu hanya salah satu. Karena pasti banyak hal lagi yang harus dibuat. Oke, itu dari kacamata Pak Ermi. Kalau dari kacamata Dr. Dominik, apa yang saat ini masih perlu ditingkatkan lagi, Dok, dari sistem PTM yang sudah kita jalankan saat ini? Ya, menurut saya adalah konsistensi. Terus yang masih lobang itu vaksin, pasti ya. Jadi faktanya sudah berbicara bahwa vaksin melindungi dan tidak peduli merek apa, vaksin lah. Cuma data kita kan masih rendah. 3, kita butuh data yang lebih baik. Jadi data yang bisa kita pakai untuk diri kita sendiri. Kalau itu di Surabaya misalnya, katakan berapa ibu-ibu di Surabaya ini yang tekanan darahnya naik selama pandemi. Ya. Selama anak gak sekolah ini berapa? Berapa yang kembali normal ketika anak masuk lagi? Nah, data seperti ini yang akan berbicara, oh ya berarti harus kemana kita. Nah, kalau kita tidak punya, maka kebijakannya juga menjadi seperti meraba-raba. Ya, 3, 4. Kita harus siap dengan fleksibilitas. Sekolah buka tutup, itu juga akan menjadi sesuatu yang biasa sekarang. Ada kasus tutup, mereda buka lagi. Betul, jadi seperti itu. Rumah sakit pun harus siap. Ya, rumah sakit mengubah ruangan harus cepat. Nah, itu tidak bisa dihindari karena memang kita berada dalam situasi yang seperti ini. Sampai kapan? Sampai situasi bisa dikendalikan. Nah, ini beda-beda untuk tiap negara dan tiap definisi ini lain-lain. Itu sangat-sangat individual. Ya. Saya kira itu hal-hal yang kita harus lakukan. Mana yang kurang, mari kita lakukan ya. Konsistensi penerapan, vaksinasi dinaikkan, lalu fleksibilitas terhadap sesuatu. Banyak ide bisa kita kerjakan. Banyak ide bisa kita kerjakan. Ya, fleksibilitas itu juga bahkan sudah dirasakan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI, di mana beberapa sekolah yang menjadi pusat penyebaran COVID-19 ditutup sementara dan nanti juga sudah mereda kembali dibuka. Pak Ermi, bagaimana kawan-kawan UNICEF artinya nanti selama sekarang pelaksanaan PTM diberlakukan, memastikan bahwa anak-anak ini tetap mendapatkan hak pembelajarannya dengan baik, tapi juga kesehatannya tetap aman. Apa yang dilakukan kawan-kawan UNICEF? Oke. Jadi kalau dari kami UNICEF, kami bekerja sama dengan pemerintah, kita membantu seperti tadi, membuat alat pemantauan dalam konteks menggunakan teknologi. Contohnya, tadi saya bilang ada kita menggunakan yang namanya Repeat Pro untuk pemantauan 3M. Nah, itu bisa menjadikan, tadi disinggung oleh Pak Dokter, data sangat penting. Itu mungkin bisa menjadi basis data, karena itu pemantauannya real time, sehingga nanti anak-anak bisa melapor, orang tua melapor, atau masyarakat sekolah bisa melapor bagaimana kondisi penerapan 3M di sekolah. Itu salah satu contoh. Yang lain adalah, saya teringat juga dari Mas Menteri, bahwa dibilang bahwa sekolah juga harus berinovasi, kurikulum harus mengikuti kurikulum emergensi nih. Jadi bagaimana berinovasi terhadap sekolah. Karena tadi seperti dibilang Pak Dokter, durasi dan juga ventilasi. Yeah. Sehingga bagaimana kita memastikan bahwa ventilasi itu mungkin hanya salah satu wakil dari fasilitas yang cukup. Dan juga durasi. Sekolah tidak perlu panjang, tapi yang penting cukup. Jadi di situ dibutuhkan inovasi-inovasi guru, metodologi pengajaran yang baik, kemudian anak datang juga dalam jumlah terbatas, rombongan belajar yang terbatas gitu. Tapi yang penting adalah pelan-pelan kita mulai membiasakan ini, karena ini satu kebiasaan baru juga yang kita harus jalani.
Yang lain lagi bahwa tidak sekolah itu atau daring itu juga untuk kalangan tertentu sangat berat. Contohnya tidak semua anak punya gadget. Betul. Akses internet, paket internet makin walaupun ada bantuan dari pemerintah tapi juga tetap akan membebani. Nah, sehingga dengan adanya seperti buka tutup atau kombinasi sesuai kondisi ini akan sangat baik. Oke, saya kembali ingin ke Dokter Dominik. Dokter, apakah ketika anak tadi harus fleksibel juga? Artinya mereka di bawah usia 12 tahun, apakah secara psikologis akan baik untuk mereka? Di mana katakanlah 2 minggu mereka belajar secara langsung di sekolah, tapi tiba-tiba kembali lagi ke rumah, nanti balik ke sekolah, balik ke rumah. Karena negara yang maju seperti Singapura pun ketika dia membuka pembelajaran secara langsung, muncul klaster, ditutup. China juga demikian. Apakah ini bagus untuk psikologi anak, Dok? Anak sebenarnya tidak terlalu terpengaruh sepanjang dukungan dari orang dewasa di sekitarnya itu bagus. Jadi mau sekolah terus berhenti, sekolah lagi, dia nggak soal untuk saya. Yang penting orang tua ada di sebelahnya, guru-gurunya yang orang yang dia percayai. Ya, bagi seorang anak, guru adalah figur yang juga dipercaya selain orang tuanya. Menyupport dia, maka itu semua bisa dihindari. Oke. Ya. Jadi kalau terkait dengan orang tua, apakah juga penting bahwa orang tua ini perlu diedukasi agar, karena tidak sedikit juga orang tua yang sepertinya melepas anaknya dititipkan ke sekolah karena sibuk bekerja dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya COVID ini, orang tua juga menjadi instrumen penting untuk mengingat anak. Iya, orang tua adalah komponen yang sangat esensial. Dialah pelindung pertama anaknya. Walaupun dia juga bisa jadi penular pertama. Dari semua kasus anak, yang paling sering mereka itu ditulari orang tuanya. Orang tua. Ya terutama yang tidak ada gejala ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, orang tua ini memang sangat kunci. Bagaimana membuat mereka mengerti dan kemudian melakukan, itu PR yang besar karena jumlah orang tua di Indonesia ini ratusan juta. Betul. Dan antara pedesaan di ujung Jawa Timur dengan perkotaan di Jakarta itu rentangnya begitu besarnya. Jadi kita harus juga bisa membuat perbedaan antara tiap daerah mengenai kebijakan ini. Secara ide, itu ide yang baik. Implementasinya mungkin kita perlu pikirkan bersama-sama untuk bisa melakukan. Saya sangat setuju bahwa kemampuan orang tua ini perlu di-upgrade, tanda kutip, sesuai dengan situasi saat ini. Oke, kemampuan orang tua perlu di-upgrade dengan situasi pandemi yang ada saat ini, tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh negeri. Terakhir, saya ingin ke Pak Ermi dan juga Dr. Dominik, closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait dengan bagaimana kita memiliki semangat yang sama untuk bisa menjaga anak-anak kita, adik-adik kita bisa sekolah di lapangan secara langsung tapi tetap aman dari COVID. Pak Ermi terlebih dahulu. Kalau dari kami untuk UNICEF pendidikan hak anak. Kemudian orang tua itu figur mereka yang utama seperti tadi, sehingga parenting itu penting. Bagaimana kita memberikan contoh buat mereka itu adalah bagaimana kita menyiapkan mereka dari sekarang. Ada pepatah lama, anak adalah pesan kita untuk masa depan. Karena itu berikanlah mereka yang terbaik untuk mereka tiru untuk dibawa ke masa depan. Oke, baik. Dr. Dominik silakan. Ya, bagi saya salah satu yang harus diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama ini memang vaksinasi. Karena itu lebih nyata ya, daripada mengatakan tiap hari harus pakai masker. Susah kita mengukurnya. Tapi divaksin tidak divaksin itu jelas. Dan angka vaksinasi pada anak yang eligible bisa divaksin di Indonesia ini masih relatif rendah, termasuk di Jawa Timur. Itu harus dikejar sampai bisa naik. Ya. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat, kampus-kampus utama mereka, mahasiswanya itu sudah 95 ke atas persen. Jadi sangat bagus untuk cakupan. Nah, kita harus bisa seperti itu. Tapi apakah betul kita bisa dengan beban yang besar ini? Itu pertanyaannya. Okay. Tapi harapan saya adalah vaksinasi harus dilengkapi. Siap. Vaksinasi harus tetap digenjot lagi supaya semua masyarakat kita sudah tervaksin. Dan kalau sudah tervaksin, kuncinya tinggal satu, konsisten melaksanakan protokol kesehatan, baik bagi kita maupun anak-anak kita di sekolah nanti. Terima kasih Dr. Dominik, Pak Ermi sudah di studio kami. Dan pemirsa, saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Kami ingatkan untuk selalu melaksanakan dan disiplin protokol kesehatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.